Kita udah belajar AI Agent, di mana AI Agent itu kita bisa berikan tangan dan kaki, maksudnya adalah kita bisa memberikan instruksi kepada AI untuk melakukan tugas langsung, dia bisa mengerjakan edit file, dia bisa baca Google Docs, dia bisa kirim email, dan lain-lain. Kemudian cara berpikir agen AI itu bagaimana. Nah, sekarang kita akan lanjut, di episode 5, yaitu mengapa antarmuka itu penting. Oh, sorry, menjelajahi rumah AI agent, CLI vs desktop. Ini nanti akan saya jelaskan ya. Oke, yang pertama, ketika kita, teman-teman itu mendengarkan istilah AI, saya yakin ya, untuk sekarang sih masih banyak teman-teman yang berpikir bahwa ChatGPT itu pasti masih banyak teman-teman yang berpikir AI itu ya ChatGPT atau Gemini atau apalagi Claude mungkin, ini menurut saya masih awam juga sih Claude, mungkin kebanyakan orang pada tahu ya AI itu ChatGPT ya. Tapi AI agent itu, eee, tidak bisa sesimpel seperti ChatGPT hanya chat tanya jawab aja di web ChatGPT ya, tapi AI agent itu perlu satu platform yang perlu diinstal di dalam laptop atau device kita, sehingga AI agent itu bisa melakukan banyak hal. Ya contohnya seperti di materi sebelumnya, dia bisa edit file langsung, dia bisa kirim email dan lain sebagainya. Jadi di sini, akan saya jelaskan ya, AI agent, dia itu memiliki rumah, istilah rumah. Nah, istilah rumah AI agent ini itu terbagi menjadi 2, dunia yang berbeda ya teman-teman. Yang pertama itu ada yang namanya CLI. CLI itu command line interface, jadi tampilannya nanti akan saya lihatkan, tampilannya ya cuman teks aja. Yang satu itu adalah desktop. Nah, desktop itu ya seperti aplikasi seperti ini ya, ini adalah aplikasi desktop atau ChatGPT ya seperti ini ya bisa dibilang desktop. Kalau CLI itu ya seperti ini ya, di gambar contoh ini, dia berbasis teks cuman hitam putih gitu doang. Nah itu, eee, rumah AI agent ya teman-teman, ada CLI dan desktop. Nah, kalau di materi sebelumnya kita juga sudah ini ya, mengenal AI agent berbasis desktop, ya saya udah berikan juga ini contohnya yaitu, Anti-Gravity, teman-teman bisa download juga nih kalau misalnya belum download. Anti-Gravity 2.0 itu adalah, bisa dibilang ini rumah AI agent tipenya adalah yang desktop. Nah ini ada Anti-Gravity CLI. Nah, kalau yang desktop itu teman-teman bisa download ini ya. Nah, kalau download desktop itu sangat mudah ya. Seperti teman-teman install software-software pada umumnya itu biasanya tinggal download, terus buka, next-next aja sampai selesai. Nah, kalau CLI itu agak rumit ya teman-teman ya. CLI itu kalau kita lihat di Anti-Gravity, kalau kita lihat di bawah di sini ya, cara menginstal CLI itu meskipun di sini sebenarnya kalau orang awam, non-programmer pasti bingung ya, "Loh ini tombol download-nya mana?" Nah, ini akan susah. Nah, untuk download CLI untuk secara teknis itu sebenarnya kita butuh ini ya, apa namanya, buka terminal. Nah, kalau misalnya di Windows, kita perlu buka terminal, Windows sama terminal. Nah, kemudian di sini kita copy, kemudian masukkan linknya ke dalam sini, kemudian enter aja. Ini karena saya udah install jadi saya tidak enter ya. Nah, terkadang itu juga ada problem-problem ya ketika install. Misalnya ada permission file tertentu yang harus diaktifkan,
misalnya harus install dulu Node.js dan lain-lain. Nah, ini agak ribet kalau kita install modenya CLI, tapi kalau misalnya teman-teman pengen coba yang non-programmer itu sebenarnya teman-teman bisa minta bantuan dengan AI agent. Nah, caranya, teman-teman download ini ya, Anti-Gravity Desktop, terus jalanin aja, kemudian nanti tinggal ya udah minta AI agent-nya aja. Misalnya di sini ya, kita udah buka, AI agent anti-gravity, tinggal di sini saya copy aja, misalnya pakai anti-gravity ya, udah tinggal gini aja, saya ingin Anda langsung menginstal agent CLI secara otomatis, ya. Enter aja, nanti AI agent-nya itu akan menginstalkan AI agent, nah ini agak lucu ya, AI agent install AI agent ya. AI agent desktop dia akan menginstal AI agent CLI. Nah, nanti dia akan kalau misalnya ada kendala ketika instalasi, dia AI agent desktop-nya ini nanti dia akan mencari cara bagaimana supaya CLI-nya itu bisa terinstall di laptop atau PC kita. Ya, jadi dengan cara kita memberi instruksi kepada AI agent desktop ini udah, daripada kalau misalnya yang kesusahan harus install macam-macam, ya tinggal minta aja AI agent. Itu caranya. Ini tinggal enter aja udah selesai sih, teman-teman. Tinggal biarkan AI agent-nya kerja, kita tinggal ngopi-ngopi aja, nanti udah selesai. Itu untuk, AI agent CLI ya. Nah, tampilannya kurang lebih seperti ini ya, teman-teman. Ini contoh untuk Cloud Code dan ini untuk anti-gravity, kemudian ini untuk open code, ada banyak sih, teman-teman, untuk ini AI agent di luar sana. Tapi yang paling banyak yang istilahnya ini ya, perusahaan-perusahaan yang menguasai di bidang AI itu kan ada dari Google, ini Anti-Gravity, kemudian Claude dari Anthropic, kemudian ChatGPT ada, ini Codex untuk nama ini ya, apa, CLI-nya, kemudian ada Code dan lain-lain. Nah, ini saya akan coba perlihatkan juga, ini saya install di device saya, misalnya saya ini punya anti-gravity ya. Ini dengan catatan udah terinstall ya teman-teman. Ini karena saya udah install anti-gravity-nya, jadi saya cuman ketik AGY seperti ini, ya udah kita bisa ngobrol sama AI. "Halo, selamat malam." Nah, bentuknya seperti ini kalau CLI. Nah, kalau bagi teman-teman non-programmer ini mungkin agak puyeng ya. Cuman teks doang, kemudian nggak ada tombol-tombolnya. Saran saya kalau non-programmer sih, ya udah pakai ini aja yang desktop. Kemudian, ini udah bisa contoh yang lain juga, ada open code. Nah, ini juga sudah terinstall di ini, device saya, jadi saya cuman ketikkan perintah seperti itu. Kalau teman-teman belum install, nggak mungkin bisa ya ketik seperti itu, harus install dulu. Caranya gimana? Ya udah minta ini aja, AI agent untuk installin open code gitu. Nah ini contohnya. Halo, apa kabar? Oke, seperti itu ya. Untuk contoh tampilannya, eee AI agent yang command line interface, ya kan, yang desktop. Nah, desktop yang seperti teman-teman sudah lihat ya, bentuk tampilannya seperti ini, lebih gampang untuk menggunakannya. Ada tombol-tombolnya di sini ketika kita mau ganti-ganti folder, ketika kita mau chat, ganti ininya, apa, model-modelnya juga bisa. Kalau kita pakai yang mode sorry, ini kan harus ketik manual ya, modelnya apa, kemudian perintahnya apa, ini pakai slash, model. Nah, ini kita ganti. Kemudian kita mau ubah permission-nya supaya AI-nya nggak kebanyakan tanya. Nah itu, ya udah lewat setting aja gitu.
Kalau CLI itu ya gini tuh teman harus ketik-ketik. Mungkin kalau untuk bagi yang programmer, kalau saya pribadi saya lebih suka, pakai yang CLI karena lebih ringan dan, ini aja, enteng aja teman-teman. Kalau non programmer itu saya nggak anjurkan sih pakai yang CLI. Itu ada anti-gravity teman-teman yang selalu saya ini mention ya, ketika menggunakan AI agent itu menurut saya yang paling bagus itu pakai anti-gravity karena, eee, gratis, kemudian juga kalau berbayar pun banyak promonya teman-teman kalau misalnya pengen upgrade yang Pro dibandingkan dengan yang lain. Sini ada Cloud Desktop, kemudian ada OpenCode Desktop, kemudian ada Paseo, dan lain-lain. Nah, kalau, kita lihat di sini ya, untuk perbandingan harganya, anti-gravity itu sebenarnya dia ada gratis juga, Cloud Code juga ada yang gratis, untuk ChatGPT atau Codex itu juga ada yang gratis. Nah, tetapi gratisnya pun juga terbatas ya teman-teman ya, hasilnya pun juga nggak sebagus yang Pro. Nah, kalau yang anti gravity itu berapa ini harganya nih judulnya? Sekitar 300 ribuan teman-teman, untuk yang Pro ini ya. Kemudian kalau Cloud itu juga, sama sekitar $17 itu berapa ya, 300, 400 ribuan ya rupiah. Kemudian kalau ChatGPT Codex itu ini Go, 75.000 plus 300.000. Nah, yang pasti semakin mahal, output-nya semakin bagus ya, teman-teman. Kalau misalnya teman-teman, nggak bisa menjangkau untuk harga langganannya, bisa pakai yang free aja nggak apa-apa, dan sepengalaman saya pakai anti gravity yang free, itu udah cukup kok untuk melakukan tugas sehari-hari. Kalau teman-teman mengerjakan tugas sehari-hari itu sangat banyak, ya saya sarankan sih pakai yang Pro ya. Nah, kenapa saya rekomendasi untuk ini, anti gravity, karena ya itu ya, banyak promo-promonya, kadang ada promo diskon 90%. Setahu saya sih kalau yang lain, itu jarang ya ada promo-promo begitu. Nah, saya sarankan pakai anti gravity sih. Dan ada open code, ini juga bagus teman-teman, saya juga pakai sebelumnya, ini $5. Kalau open code itu modelnya, kalau anti gravity itu kan modelnya pakai model AI-nya Google ya. Kalau Claude itu model AI-nya Claude. Ini juga sama ChatGPT modelnya, pakai ChatGPT. Kalau OpenCode dia sebenarnya hanya sebuah, apa ya, aplikasi pembantu aja supaya kita bisa menggunakan AI agent. Tapi sebenarnya AI-nya itu, si OpenCode itu udah nggak punya AI-nya sendiri. Dia pakainya tetap ini, Google, Claude, Codex, dan lain-lain. Nah, tapi di sini pilihannya sangat banyak. Kalau anti gravity, ya udah dia terbatas hanya bisa pakai model punyanya Google. Claude, ChatGPT juga sama, dia hanya bisa pakai model sebatas ya punyanya dia aja. Kalau open code itu bisa macam-macam, bisa pakai Google, bisa pakai Claude, bisa pakai ChatGPT. Ini tinggal pilih aja dan ini cukup murah. Kemudian ada Paseo. Nah, kalau Paseo ini totally free, totally free-nya itu tapi hanya untuk aplikasinya aja ya teman-teman. Nah, ini contohnya Pasio, ini free tapi hanya sebatas ya aplikasinya gini, kalau mau chat di sini harus integrasi dulu dengan AI-nya. Nah, tadi sudah saya sampaikan juga AI dari anti gravity itu kan dia pakainya ya pakai AI model Google sendiri, Claude sendiri, ChatGPT sendiri. Sedangkan yang open code, dia pakai ini, 3 ini bisa dan masih banyak model-model yang lain. Dia tidak menyediakan AI model sendiri. Tapi kalau Pasio, dia tidak menyediakan AI modelnya sendiri dan dia tidak memberikan biaya untuk
AI-nya. Jadi dia terpisah gitu. Dia aplikasinya gratis di sini, tapi kita harus integrasikan di dalam setting sini untuk bagian provider. Nah, ini namanya provider ya. Kita harus connect-kan gitu. Nah, ini kita harus berbayar juga untuk terpisah langganannya. Cuman untuk Pasio ini kelebihannya, dia bisa selain multi provider tadi ya, dia bisa dijalankan lewat HP. Tapi di sini saya tidak akan demokan, saya cuman, ini kasih tahu ke teman-teman, AI agent itu ada banyak. Nah, salah satu contohnya salah satu ya, salah berapa ini, salah 5-nya ya ini. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman. Itu untuk AI agent desktop. Yang pertama tadi ada AI agent CLI, saya udah berikan contohnya, tampilannya seperti apa, dan AI agent desktop. Nah, kemudian pertanyaannya adalah mana yang harus dipilih? Ya, balik lagi ya teman-teman, kalau memang non-programmer dan nggak kebiasa ya untuk melakukan perintah-perintah by text seperti ini, full text, ya pakai aja yang desktop gitu. Kalau teman-teman memang ini programmer dan nyaman aja ya pakai yang seperti ini, ya itu bisa pakai CLI dan CLI ini keunggulannya ya lebih enteng aja teman-teman, dibandingkan kalau yang desktop. Selain aplikasinya ini agak gede, juga untuk prosesnya mungkin akan lebih cepat menggunakan yang CLI ini. Kalau CLI ini lebih enteng. Nah, ini terserah teman-teman mau pilih yang mana. Kalau saya sarankan yang non-programmer ya mulailah coba yang desktop. Kalau programmer ya pakai CLI. Oke, itu untuk materi ini, rumah AI agent ya teman-teman, sudah ada gambaran CLI dan desktop.